Baik, selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Waktu libur telah tiba. Bagi Anda yang bosan di rumah, Anda dapat mengunjungi tempat wisata yang ada di sekitar lokasi Anda, terutama di daerah Jabodetabek. Anda pasti sudah tidak asing dengan yang namanya Kota Tua. Nah, kali ini rekan kami akan meliput sebuah tempat yang ada di Kota Tua, yaitu Museum Wayang. Seperti apa keseruannya? Langsung saja kami lanjutkan kepada rekan kami yang ada di belakang, yang sudah ada di tempat. Siang pemirsa, kembali lagi dengan kami. Saya Syarafa Azalia dan rekan saya Meza dan Bahri. saat ini kami sedang berada di Kota Tua, tepatnya berada di Taman Fathahillah. Seperti yang terlihat, kondisi saat ini sangat ramai dengan pengunjung dan juga cuacanya sangat mendukung kita untuk berwisata. Nah, sebenarnya kami ini ingin menjelajahi salah satu wisata Nusantara yang berada di Kota Tua, tepatnya yaitu Museum Wayang. Nah, Museum Wayang ini menyimpan ribuan wayang dari berbagai Nusantara yang ada di Indonesia loh. Yuk, pasti kalian penasaran pemirsa. Mari kita Ikuti kita ya. saat ini kami sudah di depan Museum Wayang. Nah, sebelum kita masuk ke gedung Museum Wayangnya, mari kita memberi tiket terlebih dahulu. Dewasa 15 ya, anak-anak 5.000. Oke, sampai kiri. Nah, sekarang kami sudah membeli tiketnya. Nah, ayo kita masuk ke Dalam Museum Wayang. yuk. Ikuti keseruan kami. Nah, saya tertarik dengan wayang yang berada di belakang saya. Wayang-wayang ini adalah wayang klitik. Wayang klitik itu wayang yang terbuat dari kayu tipis. Nah, wayang klitik disebut wayang klitik karena berbunyi klitik-klitik pada saat dimainkan. Dan wayang klitik ini banyak ditemui di berbagai daerah. Salah satunya adalah wayang klitik gaya Yogyakarta. Wayang klitik gaya Yogyakarta biasanya menampilkan cerita epik tentang Damar Wulan. Dan selanjutnya di sini ada wayang klitik Purwagaya Jawa Timuran. Biasanya dengan wayang ini menampilkan cerita epik tentang Mahabharata dan Ramayana. Selanjutnya ada wayang klitik Purwagaya Surakarta. Wayang klitik ini biasanya menceritakan cerita epik tentang Mahabharata. Di Indonesia juga terdapat berbagai wayang. Salah satunya adalah wayang kulit. Yang akan saya liput adalah wayang kulit Satria Gathotkaca. Satria Gathotkaca adalah wayang kulit yang mungkin teman-teman juga familiar dengan namanya. Nah, Satria Gathotkaca ini terkenal dengan nama Raden Prabu Gathotkaca, yaitu raja dari negara Pringgondani. Dan Gathotkaca ini anak dari Bima dan Dewi Arimbi. Nah, Satria perkasa yang seluruh tubuhnya terbuat dari berbagai pusaka para dewa yang terbuat dari besi pilihan, terkenal juga dengan julukan Satria Otot Kawat Walung Wesi atau Satria Otot Kawat Tulang Besi. Nah guys, di sini saya akan mewawancarai salah satu petugas yang ada di Museum Wayang. Bapak izin bertanya tentang Museum Wayang ini. Museum Wayang ini berdiri pada tahun berapa? Ya, Museum Wayang sendiri untuk bangunannya sudah ada terlebih dahulu. Ya, yaitu dibangun tahun 1912. Tapi diresmikan menjadi Museum Wayang sendiri tahun 1975. Oh, jadi seperti itu ya Bapak ya. Terus berapa banyak wayang yang ada di sini? Koleksi yang ada saat ini kurang lebih 6.800 koleksinya. Oh, jadi begitu ya Bapak. Nah, terus bangunan ini asalnya apa? Ya, sebelum diresmikan menjadi Museum Wayang, sebenarnya sempat diresmikan juga menjadi sebuah museum
yaitu adalah Museum Batavia Lama, The Oude Batavia Museum. Akan tetapi sebelumnya pun pernah juga menjadi sebuah bangunan tempat peribadatan, yaitu sebuah gereja. Nah, kali pertama bangunannya gereja tersebut dibangun kali pertama tahun 1640 sampai 1808. Sebelum pada akhirnya gerejanya rusak, hancur, baru dibangun kembali tahun 1912 yang tadi. Seperti itu. Terima kasih. Bangunan ini tuh asalnya peninggalan dari masa kolonial. Tatwa ini memang bangunannya semuanya peninggalan zaman Belanda. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Nah, teman-teman, masih banyak keseruan kami yang belum kita ekspor. Jangan pernah bosan ya sama keseruan yang akan kami tampilkan. Yuk, ikutin kami. Nah, kali ini kami akan menjelaskan tentang wayang golek Betawi. Wayang golek Betawi adalah pertunjukan wayang yang menggunakan bahasa Betawi. Walaupun cerita epiknya tentang Mahabharata dan Ramayana, tetapi tetap dalam pertunjukan itu ditunjukkan beberapa kearifan lokal budaya dari Betawi. Di sini kami akan menjelaskan tentang beberapa contoh-contoh wayang golek yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada beberapa jenis wayang yang ingin saya kasih tahu. Di sini ada company Belanda, wayang golek. Dan di sini ada si manis jembatan Ancol, wayang golek juga. Dan di sini ada si pitung, sama seperti yang tadi. Dan di sini ada jampang, wayang golek ini yang kalian bisa lihat ada yang sangat menarik dan seringkali terdengar familiar. Nah, di sini teman saya akan menjelaskan tentang si manis jembatan Ancol. Nah, si manis jembatan Ancol ini mungkin teman-teman udah sering dengar ceritanya. Ini tuh termasuk urban besar di Jakarta. Si manis jembatan Ancol ini ceritanya bermula dari sosok si manis yang berada di jembatan Ancol. Ia mengganggu para manusia, bahkan terutama lelaki, untuk meminta bantuan sebelum dia menghilang dengan misterius. Nah, meskipun memiliki cerita mistis yang menyeramkan, kepopuleran cerita Jembatan Ancol mencapai puncaknya pada 1980-an hingga menjadi urban legend yang dikenal oleh masyarakat. Nah, di sini ada yang sangat menarik perhatian saya, yaitu topeng yang berbentuk seperti wajah manusia. Topeng ini terbuat dari kayu dan ijuk. Nah, topeng ini biasanya disebut dengan topping atau huda-huda yang dari bahasa Simalungan. Nah, topping ini biasanya digunakan pada upacara kematian, pada di usia lanjut, atau pada hari keagungan. Hidup nggak sih? Teman-teman, kami sudah berada di ujung acara. Mungkin kami segitu saja mengunjungi museum wayangnya. Dan dari yang terlihat oleh teman-teman, museum wayang ini terdapat banyak sekali wayang yang berada di Indonesia. Jika kalian tertarik untuk mengunjungi museum wayang ini, kalian boleh mengunjungi Kota Tua yang tepat berada di Taman Fathahilah. Sekian dari kami, terima kasih.